Bagi ajaran Wahabi, orang kalau sudah mati, udah nggak bisa dengar ngapa-ngapain. Maka bagi mereka, kalau kita datang ke Nabi, Nabi nggak tahu antum. Antum kalau datang ke orang tua, itu dia nggak ngerti. Kadang-kadang orang sudah meninggal, dibacakan Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Hayyan, orang yang hidup. Bukan orang mati, kok orang mati dibacakan Quran. Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Imam Salafiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau murid terbaik dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Salafiyah, menulis satu kitab judulnya Ar-Ruh, dan beliau menyebutkan di situ lebih dari 20 dalil bahwa bacaan-bacaan kita, doa-doa kita itu sampai kepada orang mati. Itu Imam Salafiyah. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Al-Fatihah untuk orang mati, nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Kita udah kasih dalil yasinan, dia nggak percaya kan? Kita udah kasih dalil tahlilan, percaya nggak dia? Dalil ziarah kubur, dalil mengirim Fatihah. Jadi sama mereka yang ingkar ini nggak perlu pakai dalil, karena mereka tidak berubah dengan dalil. Berubah itu hanya dengan hidayah. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang meninggal? Bahwasanya ngirim bacaan Al-Quran kepada mayat tidak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengirim demikian, dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan demikian, dan para sahabat tidak ada yang melakukannya. Fatihah sampai atau tidak itu bukan perbedaan NU Muhammadiyah, tapi perbedaan faham atau tidak faham. Bukan perbedaan jemaah tabligh dengan salafi, tapi itu perbedaan mengerti dalil atau tidak mengerti dalil. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Namun belakangan muncul perbedaan karena menggunakan hadis yang sebenarnya hadis itu tidak berkaitan dengan itu. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika meninggal seorang manusia, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Apalagi kalau antum suka bilang la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, bagi dia al-bid'ah. Nggak percaya dia. Dari mana dalilnya? Dari mana? Mana dalilnya? Nah, kan gitu ya. Mana? Emang kalau kita kasih dalilnya dia berubah? Bisa gila dia. Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Tapi kalau ngirim baca Quran dikirim kepada mayat, maka ada khilaf. Namun pendapat yang kuat tidak sampai. Usut punya usut, saya kemudian telitilah, ngecek orang yang ngaku-ngaku pakai sunnah ini ya, dia benar nggak sih khatam kitab sunnah? Ternyata Sahih Bukhari satu bab aja nggak khatam. Kitabul Bad'il Wahyi, Kitabul Ilm aja nggak beres. Apalagi kalau masuk ke Kitabul Iman. Kenapa nggak Al-Baqarah? Kenapa nggak Ali Imran? Kenapa nggak An-Nisa? Kok Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, nggak pernah ada. Nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Nggak ada sebuah riwayat yang demikian, dan nggak akan sampai. Kita buka semua yang dalil-dalil itu. Pulang saya ketemu orang tamat Timur Tengah, udah 4 tahun jurusan hadis, dia nggak hafal hadis yang kita hafal. Berubah nggak dia? Enggak, sampai sekarang dia masih begitu. Fatihah sampai atau tidak itu bukan perbedaan NU Muhammadiyah, tapi perbedaan faham atau tidak faham. Bukan perbedaan jemaah tabligh dengan salafi, tapi itu perbedaan mengerti dalil atau tidak mengerti dalil. Imam Salafiyah bernama Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau murid terbaik dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Salafiyah, menulis satu kitab judulnya Ar-Ruh, kumpulan persoalan roh, dan beliau menyebutkan di situ lebih dari 20 dalil mengenai bahwa bacaan-bacaan kita, doa-doa kita itu sampai kepada orang mati. Itu Imam Salafiyah. Namun belakangan muncul perbedaan
karena menggunakan hadis yang sebenarnya hadis itu tidak berkaitan dengan itu. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika meninggal seorang manusia, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Orang Arab kalau ngomong illa min thalath itu bukan lil hasr, bukan menunjukkan pembatasan, itu cuma contoh. Karena di hadis Imam Tirmizi dan Ibnu Majah disebutkan lebih dari 3. Maka digabungkanlah oleh Imam Asyuti menjadi 11 macam. Termasuk kita buat jalan, buat jembatan, semuanya masuk. Jadi apakah sampai? Kita pakai saja pendapat Imam Ibnu Qayyim setelah mengumpulkan lebih dari 20 dalil. Berapa kata beliau? Bahkan 29 di situ ya. Wasala sawabul qiraah ilal mayyit. Ya, usulu sawabil qiraah ilal mayyit. Bahwa ahli hadis dan jumhur ahli sunnah mengatakan sampai kepada ahli mayyit. Jadi itu bukan perdebatan, lagi-lagi perdebatan golongan, bukan ya. Sebelum ada NU, Muhammadiyah, Salafi, Jemaah Tabligh, ya, itu sudah ada ini. Sudah ada ya. Imam Ibnu Qayyim itu punya kitab namanya Ar-Ruh. Jangankan sedekah duit, Bapak kirim Fatihah aja, itu ada perdebatan ulama. Kita kirim Fatihah nih, orang tua kita kan 2. Kata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim ini imamnya kelompok sebelah, Pak. Tapi giliran bab ini dia nggak ngikut imamnya, kita aja ngikut ya. Apa pembahasan dia? Apakah Fatihah yang kita baca itu dibagi 2? Kalau yang kita kirim 4 dibagi 4, atau masing-masing dapat 1 Fatihah? Ternyata ulama kita beda pendapat. Terus yang membaca dapat nggak? Nah, ini yang orang tidak paham. Sholawat, zikir, apapun itu kalau dikirim, dia kayak cahaya matahari. Coba, cahaya matahari itu 1, tapi yang kena banyak nggak? Jadi kalau kita kirim Fatihah, itu kirim nur. Mau orangnya di dalam 1000, kena semua. Maka kalau versi saya, itu enggak setengah, 2,5, enggak. Selama mereka disebut namanya, dia dapat keberkahan Fatihah full. Bedanya Fatihahnya berapa kali, itulah wattnya berapa kali, Pak, berapa besar gitu aja. Kalau Fatihahnya 7, berarti wattnya tegangan tinggi, cahayanya tambah terang, gitu ya. Apalagi Bapak ini sedekah untuk orang tua, sumbernya dari Bapak itu. Jadi dilihat-lihat sama orang tua, siapa sumber cahaya ini? Ternyata anaknya sendiri. Gak usah jauh-jauh, Pak. Kita ngelihat anak kita baca ayat di depan orang, tampil baca ayat, terharu nggak kita? Terharu. Apalagi sekarang Bapak bersedekah atas nama dia. Jangankan di akhirat, jangankan di alam barzakh, kita nih si fulan sedekah, seneng nggak? Manusiawi, Pak, seneng ya? Manusiawi, seneng disebut-sebut namanya. Apalagi di alam barzakh. Itu di alam barzakh tuh kayak orang kayak di komplek. Kan kuburan itu samping-sampingan. Jika ada yang dapat kiriman, itu yang lain belum. Maka senangnya mereka kalau duduk jika dikubur di samping orang soleh, apalagi wali-wali Allah. Itu mereka dapat percikan. Karena wali-wali Allah itu, jika didoakan murid-muridnya, kekasih-kekasihnya, itu terbawa orang-orang sekitarnya. Itu juga sebabnya kenapa orang-orang yang soleh itu tidak mau dikubur dekat-dekat orang yang kafir. Maka makruh nanam orang non-muslim di pemakaman muslim, karena bikin ganggu yang lain. Ntar dia lagi seksa kan, yang lain terganggu, Pak. Serius. Jadi di sono tuh udah kayak komplek udah, ya. Ada yang tiap hari dia teriak-teriak. Gimana kalau kita punya tetangga teriak-teriak, disiksa orang terus, terganggu, ya. Itu bukan main-main, Pak. Saya bukan lagi dongeng, ini asli ya. Bacalah kitab-kitabnya ya, kitab Tazkirah
Imam Qurtubi itu cerita tentang itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Yang Bapak sedekahkan itu dapat full. Bahkan kalau ikhlasnya tinggi dikali 700. Ikhlasnya tak terbatas, maka keberkahannya pun tidak terbatas. Kalau Bapak masih ngitung-ngitung pahala, Allah hitung juga. Ya, paling tinggi 10 kali lipat. Ini rahasia. Orang yang dapat 10 kali lipat, itu orang tidak ikhlas. 10 kali lipat itu di dunia. Al-hasanah, satu kebaikan, 10 kali lipat. Bi asyri amsalihha. Ya, itu ada hadisnya, ada juga ayat yang menyebutkan makna itu. Itu buat orang yang kurang percaya. Kalau orang percaya, minimal dia dapat 700. Jika dia lebih dari percaya, dia tulus. Tulus itu tiada batas. Maka Allah pun membalasnya tanpa batas. Jadi jangan lagi sedekah supaya rezeki lancar. Itu berarti matre. Ya, memberi karena sesuatu. Jadi kalau nggak lancar-lancar, dia nggak beri. Ziarah supaya kerjaannya, proyeknya tembus. Dia cobalah ziarah, nggak tembus-tembus, nggak mau saya ziarah lagi ya. Berarti ini orang beramal modus. Sama kayak orang muji-muji kita karena pengen ditraktir. Ya, coba tulus. Itu unlimited Pak balasannya dari Allah. Karena Allah itu bi ghairi hisab, membalas seseorang itu nggak ada hitung-hitungannya. Jor-joran Allah ngasih. Bagi ajaran Wahabi, orang kalau sudah mati udah nggak bisa dengar ngapa-ngapain. Maka bagi mereka, kalau kita datang ke Nabi, Nabi nggak tahu antum datang. Antum kalau datang ke orang tua, itu dia nggak ngerti. Gitu. Nafyu ayyu idrakin lil mayyit wa syu'urihi bimay yazuruh. Wa syu'uruhu ya bimay yazuruh. Menafikan pengetahuan orang yang sudah mati mengenai orang yang berziarah kepadanya. Nah, ini keyakinan mereka. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Wa yaslukul mutasyaddiduna maslakan khatiran yamilu lil madiyatil baghidah. Salah satu ajaran materialism, filsafat materialism. Jadi mereka mengharamkan filsafat, tapi menelannya bahwa orang yang sudah mati habis. Gak ada lagi. Fayunkiruna ayya idrakin lil mayyit wa yanfauna syu'urahu biman yazuruh. Lalu mereka mengingkari kalau mayit seorang yang sudah meninggal di ziarah itu nggak tahu apa-apa lagi. Ya. Wa dzalika li'adim fahmim li haqiqatil maut. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengerti sebenarnya hakikat kematian. Dan yang paling lucu, imamnya bernama Ibnu Qayyim nulis kitab Ar-Ruh itu mereka nggak apresiasi. Ya. Wali adami ittila'ihim ala nusus syar'i syarif wa kalamil ulama. Karena mereka tidak memutola'ah dengan mendalam kalam Allah dan kalam ulama. Menurut antum nih, orang mati itu emang udah mati habis. Gimana? Kalau seandainya kematian itu habis sudah, untuk apa ngucapin salam ke orang yang sudah wafat? Benar nggak? Ini nanti jadi dasar bagi mereka bahwa kalau kirim Fatihah nggak nyampe, baca Yasin nggak nyampe. Gitu. Itu jadi dasar tak. Bagi kita, sumber kehidupan itu ruh. Kalau tubuh mati, ruh kan masih hidup. Ruh masih hidup. Nabi Muhammad lagi Isra Mi'raj. Pas Isra melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Itu apa yang sholat? Ruhnya. Berarti masih hidup nggak? Hidup tapi dalam dimensi yang lain. Beliau kemudian memimpin sholat dan di belakangnya ada 124.000 para nabi dan rasul. Hidup nggak mereka? Hidup. Tapi dalam dimensi yang berbeda. Naik langit pertama, kedua sampai ke-7. Ketemu para nabi. Benar nggak? Hidup nggak tuh?
Atau Nabi halu? Nabi halu, Pak? Ya enggak lah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ma min ahadin marra biqabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fasallama alaih illa arafahu wa radda alaihi salam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Tidaklah seseorang melewati kubur saudara yang dia kenal waktu di dunia, melainkan orang yang disalamin ini, ya, ketika diucapkan salam, dia membalasnya. Ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Yang sahih itu hadis Nabi tentang beliau sendiri. Tidaklah engkau mengucapkan salam kepadaku, illa radda Allah tabarak ta'ala ruhi, melainkan Allah mengembalikan ruhku, fa'arudda alaihi salam, maka aku diizinkan membalas salam. Berarti tahu gak Nabi siapa saja yang ucapin salam? Tahu. Terus gimana sebanyak itu orang ucapin salam? Ya kan gampang. Rasulullah kan bukan dimensi fisik lagi, tapi dimensinya sudah alam ruh. Mudah bagi beliau. Ya. Satu kali Nabi SAW, ini kalau antum yang ngerjain, mungkin disebut gila kali. Atau aneh nih misalnya, pergi ke kubur terus ngomong, woi fulan, mati semua Pak, udah dikubur. Fulan, yang mati kemarin sore, fulan. Orang yang begitu kita bilang gila gak? Berani bilang gila? Ya, coba lihatlah hadisnya. Nabi, suatu malam, ketika nginap di rumah Sayyidah Aisyah, itu keluar tengah malam, pergi ke kubur. Nabi bilang, hai fulan, disebutin namanya satu-satu. Ini ilmu ini diwariskan Pak kepada wali-wali. Maka wali-wali tertentu bisa berdialog dengan orang yang di dalam kubur. Antumannya nggak tahu. Ya kan? Orang beda negara sini, negara sana, yang penting ada handphone, ada WhatsApp, ada Wi-Fi. Bisa. Wi-Fi ke sono ada lagi Pak. Wi-Fi kewalian namanya. Nabi kan sumber semua wali di situ. Beliau punya. Ya. Maka kalau kita lewatin kubur, kita baca apa? Assalamualaikum ya al-kubur. Paling gampang ya, mirip bahasa Indonesia. Kalau yang panjangnya ada Pak. Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin, mu'minin ya. Antum salafuna wa nahnul atharu yaghfirullahu lana wa lakum. Panjang ceritanya. Tapi itu ada dialog tuh. Kalian, kami, ada begitu. Ya. Cuma antum dengar nggak balasannya? Untung nggak dengar, kalau dengar paling lari. Jadi kita ini tidak diperdengarkan oleh Allah, itu rahmat. Rahmat Pak. Kalau nggak berisik, dengerin orang di kubur tuh. Berisik. Apa kata Nabi? Ketika orang masuk ke dalam kubur, lalu terjadi dialog atau disiksa, yasma'uhu kullu man fil ard illa thaqalan. Semua yang di bumi mendengar kecuali dua makhluk, sakalain, manusia dan jin. Udah dengar Pak? Dengar? Enggak kan? Padahal lebih senior dari saya umurnya. Sekali kita dengar, gawat. Ya? Nabi dengar, diperdengarkan oleh Allah, tapi nggak setiap hari. Repot juga kalau diperdengarkan setiap hari. Maka berdasarkan itu, kita meyakini bahwa orang yang sudah wafat tidaklah habis. Mereka hanya pindah dimensi alam. Kata kawan, mana dalilnya? Nah, kan gitu ya. Bener ya? Mana? Emang kalau kita kasih dalilnya dia berubah? Kita udah kasih dalil yasinan, dia nggak percaya kan? Kita udah kasih dalil tahlilan, percaya nggak dia? Kita kasih dalil tawasul, percaya nggak dia? Kita kasih dalil tabaruk, percaya nggak dia? Nggak percaya, apalagi aneh kasih dalil Nabi Khidir. Bisa gila dia. Jadi emang mereka yang ingkar ini nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai dalil, karena mereka tidak berubah dengan dalil. Berubah itu hanya dengan hidayah. Hidayah itu karena akhlak. Maka kita yang ahlu sunnah harus lebih berakhlak dari mereka.
Ya sering-seringlah ajak mereka ngopi ya. Mereka kan anti hisab. Jadi antum sama mereka puasa-puasa dulu hisabnya. Jangan debat mulu, nggak berubah ya. Aneh udah dari tahun kapan ya, dakwah, debat terus. Mereka butuh apa? Dari umur kita masih 18 tahun, aneh udah debat sama mereka. Dalil-dalil semuanya udah di kepala. Dalil tawasul, dalil apa tadi? Tabarruk, dalil ziarah kubur, dalil mengirim Fatihah, semuanya di kepala umur 18 tahun. Aneh sudah hafal itu 4 bulan ngaji Maki Ali Mustafa Yakub almarhum. Kita buka semua yang dalil-dalil itu. Pulang saya ketemu orang tamat Timur Tengah, udah 4 tahun jurusan hadis. Dia nggak hafal hadis yang kita hafal. Berubah nggak dia? Enggak, sampai sekarang dia masih begitu. Sampai sekarang dia mengatakan tawasul bid'ah. Sampai sekarang dia bilang Sirajuddin Kibas. Nggak pernah dia bilang Sirajuddin Abbas. Nggak ada. Apalagi kalau antum suka bilang la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, bagi dia al-bid'ah. Nggak percaya dia. Udah capek kita nulis kitab, nulis buku dari dulu. Makanya saya berhenti nulis tentang itu. Udah yang ada aja kita posting. Udah nggak mau nulis lagi dah. Kalau nulis ilmu ma'rifatullah yang bikin rohani kita naik. Fastabiqul khairat, kita berlomba aja. Biarinlah orang-orang yang mau debat-debat sono. Bahsul masail, cari-cari masalah. Bener pakai terjemahannya gitu. Bahsu cari-cari, masail masalah. Sahih ya? Suka cari-cari masalah. Ini pengalaman kita di mana-mana. Nggak ada berubah. Nggak berubah dengan dalil. Apalagi sekarang. Mereka itu udah nggak baca Fathul Mu'in, apalagi mantan takrib, ya? Apalagi mantan korib, udah nggak baca Pak. Selalu ngomongnya Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, ya. Gimana ngomongnya? Ribet juga. Ya? Kita kasih dalil kitab sebelum Imam Bukhari lahir. Bengong dia. Imam Ibnu Mubarak wafat tahun 180 atau 81. Imam Bukhari lahir 194, belum lahir. Kita pakai kitab Ibnu Mubarak untuk mengkritisi mereka, bingung. Usut punya usut, saya kemudian telitilah, ngecek orang yang ngaku-ngaku pakai sunnah ini ya. Dia benar nggak sih khatam kitab sunnah? Ternyata Sahih Bukhari satu bab aja nggak khatam. Kitabul Bad'il Wahyi, Kitabul Ilm aja nggak beres. Apalagi kalau masuk ke Kitabul Iman. Kalaupun baca, dia nggak membaca sanadnya, dia tidak membaca istidlalnya. Jadi kita percuma debat. Maka wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang tidak mengerti, yang jahilin, orang-orang yang jahil. Gak usahlah debat-debat lagi sama mereka ya. Ini saran saya, orang-orang Nahdiyin bekerja aja, jadi mu'alim ya, jadi panglima, jadi laskar, jadi apa terserah antum lah, yang penting berbuat. Kalau kita nggak bisa ya kita jadi jamaahnya ya, paling enak jadi jamaah, nggak repot. Jam berapa nih? Setengah 12. Satu kali ada orang dokter, dia seorang dokter. Dokternya gak tanggung-tanggung di Timur Tengah, di Al-Azhar, mendebat saya masalah tabarruk, ngambil berkah, baik dengan cara cium tangan, ngambil air bekas guru. Kata dia, hadza syirkun azim ya Razi. Ini syirik besar. Waduh gawat nih. Ini musyrikun semua nih. Syirkun azim. Ini berhala-berhala semua. Kayaknya pakai paling laku nih airnya nih pakai.
bekas pakai pasti diperubutin banser nih, pengen sakti. Tapi kalau mereka minum air pakai, hilang kesaktiannya, luntur semua dah. Balikannya ya. Iya, obat.